Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Maulana Fikri dari kelompok 5. Di sini saya akan mendemonstrasikan aplikasi kami, yaitu yang bernama Makiko. Di awal halaman aplikasi terdapat halaman login. Halaman login di sini digunakan untuk melakukan login ke dalam aplikasinya. Di sini terdapat username dan password. Untuk akun default dari kami, username dan password itu memiliki admin dengan password admin juga tanpa spasi dan huruf besar. Sini selanjutnya kita akan melakukan login. Jika berhasil akan dipindahkan ke menu homepage. Di sini Kak. Di sini bisa memilih halaman akan dituju selanjutnya. Ada transaksi, ada halaman barang, halaman supplier, halaman laporan, dan pengaturan. Mungkin saya akan ke barang dahulu. Di dalam barang sini memiliki search bar dan warna, bahan, dan jenis yang digunakan untuk mencari barang sesuai dengan nama barang dan juga warna, bahan, dan jenis. Lalu selain itu, di sini ada tombol refresh yang digunakan untuk merefresh semua yang digunakan search bar tadi untuk kembali ke menu awal. Di sini juga ada tombol-tombol lainnya. Di sini tombol seperti cancel ini untuk mengedit barang, yang plus itu digunakan untuk menambah barang, dan juga yang berbentuk sampah ini digunakan untuk menghapus barang. Untuk menambah barang kita perlu menekan tombol plus ini. Di sini terdapat kode barang, nama barang, jenis, bahan, warna, size, harga jual, harga beli, dan stok. Untuk kode barang isinya terotomatis diisi oleh sistem. Kalian hanya perlu menekan logo barcode di sini untuk memunculkan barcode yang digunakan untuk barang ini. Lalu masukkan nama barang seperti misalnya Bella Triangle. Di sini juga ada jenis. Jenis di sini ada bisa ditambahkan dengan cara menekan tombol tambah di sampingnya. Dan juga di menu jenis barang ini bisa menambah, menghapus, dan juga mengubah barang. Maksud saya jenis barang. Di sini coba menambah barang, yaitu baju, tambah, dan mengubah barang dengan cara menekan data pada tabel di sini, lalu mengganti data yang nama jenis yang perlu diganti, yaitu di sini, lalu tekan tombol edit, dan juga kalian bisa menghapusnya dengan cara memilih data pada tabel juga, yaitu lalu menekan tombol hapus, lalu melakukan konfirmasi pada notifikasi ini. Selanjutnya, jika kalian ingin melakukan tambah tetapi dengan tidak sengaja menekan tombol menekan data pada tabel, kalian hanya perlu menekan tombol refresh ini untuk kembali ke pengaturan awal. Begitupun juga semuanya, jenis, bahan, dan warna memiliki sistem yang sama. Di sini bahan juga memiliki sistem sama seperti jenis, warna juga. Lalu kalian bisa mengisi jenis barang di sini, yaitu misalkan masker, dan juga bahannya dari wool, dan warnanya itu ungu. Size dari masker itu bisa diketik semisal M atau medium, atau dan harga jual di sini hanya perlu memasukkan angka, yaitu 5.000, dan harga beli semisal 2.500. Stok di sini untuk mengisi stok yang sudah ada pada barang, yaitu semisal 10. Lalu tinggal melakukan tombol tambah jika ingin menambah barang, tombol batal jika ingin membatalkan.
Ini coba menambahkan barang. Oke, setelah memunculkan notifikasi seperti ini, tinggal menekan OK. Di sini untuk mengubahnya kalian hanya perlu memilih data pada tabel, lalu menekan tombol logo seperti pensil ini, dan kalian hanya perlu mengubah nama barang di sini kalau ingin mengubah, lalu juga jenisnya jika ingin mengubahnya jadi hijab, atau terus bahan, warnanya juga, atau enggak size-nya mungkin XL, dan harganya. Lalu tinggal melakukan tinggal menekan tombol ubah untuk mengubah data dan menekan tombol batal jika ingin membatalkan. Di sini untuk dicoba dulu untuk mengubahnya, lalu menekan konfirmasi pada notifikasi ini. Untuk menghapus data, kalian hanya memilih data pada tabel, lalu menekan tombol berlogo sampah ini, lalu melakukan konfirmasi. Jika kalian tidak ingin menghapus, tinggal menekan barang. Sudah terhapus, lalu dilanjutkan supplier. Supplier ini kurang lebih hampir sama dengan barang tadi. Di sini hanya ada search bar untuk mencari nama supplier, dan juga di sini ada tombol refresh, edit, tambah, dan hapus. Semua fungsinya hampir sama seperti di barang. Yang plus digunakan untuk menambah barang. Di sini, mohon maaf, menambah supplier. Di sini kita masukkan nama supplier, semisal kaki, lalu nomor HP-nya, lalu alamat supplier. Lalu tinggal menekan tombol tambah atau enggak tombol batal untuk menambah supplier atau membatalkan penambahan ini. Jika menekan tombol tambah, maka akan berhasil menambah barang, menambah supplier. Di sini untuk mengedit hampir sama seperti barang tadi, tinggal menekan data pada tabel, lalu menekan tombol logo yang seperti logo button seperti pensil ini, lalu mengubah data-data yang ingin diubah, seperti mungkin diisi dengan nama panjang atau nomor HP yang berbeda atau dengan alamat yang berbeda. Tinggal menekan ubah, lalu datanya akan berubah. Untuk menghapus, sama seperti sebelumnya, memilih data pada tabel terlebih dahulu, lalu menekan tombol sampah, lalu konfirmasi, dan gitu. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan transaksi di sini. Pada menu transaksi ini ada penjualan dan pembelian. Untuk mengubahnya, untuk pembelian ini digunakan untuk jika user ingin menambah stok barang. Jadi untuk menu transaksi di sini, transaksi di sini sendiri ada dua, yaitu transaksi penjualan dan pembelian. Untuk melakukan transaksi penjualan atau pembelian, tinggal menekan tombol switch di sini untuk mengubah jika user ingin menjual barang atau menjual barang kepada customer atau membeli barang dari supplier. Di sini kita coba untuk yang penjualan. Di penjualan di sini di kanan tabel ini berisi data-data tabel barang untuk barang apa yang akan dijual kepada customer. Semisal di sini adalah circle. Dipilih data pada tabel terlebih dahulu, lalu menekan tombol tambah di sini. Nah, lalu akan muncul menu baru. Menu baru di sini terdapat deskripsi
barang tersebut mulai dari nama, warna, bahan, dan jenis, lalu harga jual. Di sini untuk menambah kuantitas atau jumlah barang yang ingin dijual, di sini tinggal menekan tombol di sini, atau tidak dengan cara manual, yaitu melakukan typing pada keyboard. Nah, lalu jika ingin menambahkan, tinggal menekan tombol tambah di sini. Jika ingin membatalkan, tinggal menekan tombol batal di sini. Nah, kalau kebetulan stok Anda kurang dari 10, maka akan muncul notifikasi seperti ini. Jadi perlu menurunkan stok terlebih dahulu lalu melakukan tambah. Nah, setelah menambah barang yang akan dijual, kalian juga bisa melakukan ubah pada tabel transaksi di sini. Tabel transaksi di sini perlu dipilih dahulu datanya, lalu menekan tombol edit di sini. Nah, akan muncul menu seperti tadi, tetapi kalian hanya perlu mengubah jumlah barang, berapa jumlah barang yang akan dibeli. Setelah menambahkan data barang pada tabel barang ini, maka data baru akan dimunculkan di tabel kiri, yaitu tabel transaksi. Nah, tabel transaksi ini datanya bisa diubah dengan cara menekan data pada tabel, lalu menekan tombol edit di sini seperti logo yang seperti pensil. Tinggal tekan, lalu menunya di sini akan muncul seperti tadi. Lalu kalian bisa mengubah jumlah barang yang akan dijual. Misal mengubahnya jadi 1, tinggal menekan tombol yang tadi. Lalu kalian juga bisa menghapus data pada tabel transaksi dengan menekan tombol sampah di sini. Kita coba tambah terlebih dahulu. Nah, setelah ingin melakukan pembayaran pada transaksi ini, tinggal menekan tombol P di sini. Lalu kalian akan dimunculkan menu baru. Di sini ada total pembelian total penjualan dari transaksi tersebut. Lalu customer membayarnya dengan nominal berapa, semisal 20.000. Lalu akan muncul kembalian secara otomatis yang mungkin bisa membantu user dalam melakukan transaksi. Lalu tinggal tekan konfirmasi di sini untuk melakukan pembayaran. Nah, setelah menekan tombol tersebut, maka akan dimunculkan menu baru di sini untuk stroke. Di sini dari nomor transaksi, tanggal, lalu barang apa saja yang dijual, totalnya, lalu customer bayar berapa dan kembaliannya. Untuk penjualan begitu, dan pembelian kurang lebih sama caranya, yaitu menekan tombol tambah terlebih dahulu, lalu edit, hapus, dan membayar. Lalu dilanjutkan ke menu laporan di sini. Nah, pada menu laporan itu sendiri terhadap lalu dilanjutkan pada menu laporan. Dari menu laporan ini terdapat 3 halaman, yaitu laporan keuntungan, laporan pembelian, dan laporan penjualan. Pada laporan keuntungan ini terdapat statistik per tahun dan per bulan. Saya akan jelaskan statistik bar di sini. Statistik bar ini menghitung dari
pengeluaran, pemasukan, keuntungan setiap bulannya pada tahun sekarang atau tidak tahun sebelumnya dengan cara menekan menu di sini, lalu pilih tahun yang ingin dicari. Contohnya untuk 2022, pada 2022 di sini pengeluarannya kurang lebih 2 juta pada bulan Mei, lalu pemasukannya itu kurang lebih 17 juta dan keuntungan yang dicapai yaitu kurang lebih 16 juta. Nah, lalu untuk data secara spesifik kalian bisa melihatnya di tabel di sini. Mungkin tadi seperti bulan Mei yaitu pengeluarannya yaitu 1.325.000, lalu pemasukannya itu 18.555 dan keuntungan yang didapat pada bulan itu yaitu 17 juta. Dan begitu pun selanjutnya. Lalu yang di kanan ini terdapat pie chart. Pie chart di sini terdapat informasi barang yang terjual, barang yang sering terjual pada bulan sekarang. Jadi semisal barang yang sering terjual yaitu barang yang bernama A. Lalu barang kedua yaitu Bella Circle dan barang ketiga yaitu Bella Triangle dengan persentase yang ada di sini. Untuk melihat jumlahnya, di sini tinggal menekan tombol yang ada di pie chart lalu akan muncul menu seperti di bawah itu A dan nominal 40. Di situ berarti dalam bulan ini barang A terjual 40 barang. Lalu untuk Bella Circle itu terdapat terjual 4 barang dan Bella Triangle terjual 1 barang. Lalu dilanjutkan ke pembelian. Pembelian di sini laporan pembelian di sini terdapat laporan pembelian atau enggak laporan pembelian dari supplier, dan kalian di sini akan melihat tabel. Di sini tabel ini terisi dengan laporan pembelian selama Anda memakai aplikasi ini. Lalu untuk di sini kalian bisa melihat detail pembeliannya dengan cara menekan data pada tabel laporan ini. Lalu di sini akan muncul data baru dengan ID pembelian, tanggal pembeliannya kapan, ini tanggal 10 bulan Juni 2022 dengan barang F6 dengan jumlah barang 6 dan totalnya 90. Ini kurang lebih seperti itu. Lalu di sini kalian juga bisa mencari untuk spesifik tanggal, bulan dan tahun. Ini semisal ingin melihat laporan pembelian yang hanya di bulan Juni, sini akan ditunjukkan laporan-laporan yang hanya terdapat di bulan Juni. Lalu semisal tanggalnya tanggal 10, lalu yang dimunculkan hanya laporan pembelian pada tanggal 10 bulan Juni tahun sekarang, tahun 2022. Lalu di sini ada tombol cetak. Tombol cetak di sini digunakan untuk mencetak laporan pembelian dalam bentuk Excel. Lalu kalian hanya perlu melakukan cetak. Di sini tombol cetak tinggal tekan, lalu memilih tempat untuk menyimpan Excel tersebut. Lalu tekan tombol save. Nah, nantinya akan muncul Excel tersebut. Lalu dilanjutkan ke laporan penjualan. Laporan penjualan di sini fiturnya hampir sama dengan laporan pembelian. Terdapat filter tanggal, bulan, dan tahun. Lalu juga terisi laporan-laporan penjualan selama Anda memakai aplikasi ini. Lalu juga dapat melihat detail aplikasi yang
detail laporan penjualan yang dilakukan di sini, dan hampir semuanya sama. Lalu dilanjutkan ke menu pengaturan. Pada menu pengaturan di sini digunakan untuk mengatur user yang dapat login pada aplikasi ini. Jadi di sini kalian bisa menambahkan user, ID user atau enggak akun user, yaitu dengan cara mengisi text field yang kosong ini dengan nama sendiri, dengan semisal nama saya Maulana dengan username Maulana dan passwordnya Maulana. Lalu di sini kalian bisa menekan tombol tambah untuk menambah user. Seperti itu, maka akan muncul notifikasi berhasil menambah data. Lalu untuk mengubah, kalian hanya perlu menekan data pada tabel ini, lalu mengubah yang perlu diubah seperti username tersebut, lalu tinggal menekan tombol ubah. Nah, lalu jika ingin menghapus password pada untuk menghapus user, kalian hanya perlu menekan data pada tabel, lalu tekan tabel hapus di sini, lalu kalian akan dimunculkan notifikasi apakah Anda yakin untuk menghapus data ini. Lalu jika iya, menekan confirm, jika tidak, menekan batal. Jika confirm, lalu hasil menghapus user tersebut. Lalu di sini ada logo logout di sini untuk melakukan keluar dari aplikasi ke menu login kembali. Mungkin segitu saja untuk demonstrasi aplikasi ini. Jika ada kekurangan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.